Selamat pagi, Dewan Juri Terhormatnya akan mengevaluasi serta menilai perdebatan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Jessica sebagai pembicara pertama dari tim afirmasi yang akan mendukung mosi perdebatan kita pada pagi hari ini. Di negara-negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi, seleksi penerimaan baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Pertama-tama, Dewan Juri Terhormat perlu kita ketahui bahwa pertama-tama mosi ini adalah karena untuk mengetahui apakah indeks integritas dan kejujuran cukup sebagai standar seleksi penerimaan mahasiswa. Kita dapat menemukan tiga kata kunci dari mosi perdebatan kita pada hari ini Dewan Terhormat, yaitu pertama adalah korupsi, secara umum adalah berbohong ataupun menipu untuk mendapatkan uang, barang ataupun jasa. Kedua adalah seleksi penerimaan mahasiswa, di mana ini adalah proses penyaringan mahasiswa mana yang akan diterima dalam suatu universitas. Serta ketiga adalah indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa, di mana ini adalah tolak ukur seberapa jujurnya instansi sekolah dan murid dalam sekolah tersebut. Pertama-tama perlu kita ketahui, di keadaan saat ini Dewan Juri Hormat di zaman yang terus berkembang, tuntutan yang diberikan terus bertambah dan berkembang. Misalnya dalam dunia karier, politik, ataupun bahkan pendidikan. Kita ambil contoh dalam dunia pendidikan, di mana standar kemampuan dan mahasiswa pun terus bertambah dan bertumbuh. Misalnya dalam standar penerimaan mahasiswa universitas, dengan contoh raport SMA yang minimal bernilai 80, ataupun sertifikat partisipasi dalam kegiatan, ataupun nilai UN minimal yang harus memenuhi angka tertentu. Hal ini kemudian membawa masalah bagi beberapa orang Dewan Hormat, di mana beberapa orang dapat beradaptasi dan memenuhi standar ini. Namun beberapa orang lainnya tidak dapat memenuhi kualifikasi ini dikarenakan misalnya mereka kurang memiliki kemampuan dalam bidang akademis ataupun kurang mahir dalam bidang keterampilan. Kekurangan-kekurangan inilah yang akan membuat mereka menjadi tertinggal dan sulit bersaing dengan calon-calon lain yang merasa yang mampu, karena pada akhirnya yang terima di universitas adalah mereka yang mampu. Hal ini kemudian akan mendorong bagi mereka yang tidak mampu untuk melanggar ataupun melakukan kecurangan, misalnya dengan misal ujian ataupun menjoki saat melakukan tes seleksi, atau misalnya memasukkan nilai rapot agar memenuhi standar kualifikasi universitas. Sehingga daripada itu Dewan Juri Hormat, dengan mosi kami pada hari ini kami bertujuan untuk pertama mengembalikan arti pendidikan yang sesungguhnya, hakikat dan nilai pendidikan yang sesungguhnya, dan kedua adalah untuk menghasilkan generasi penerus yang berkarakter jujur dan pekerja keras. Kita akan masuk dalam argumen pertama kami Dewan Juri Hormat, yaitu dengan bagaimana seleksi mahasiswa berbasis indeks integritas dan kejujuran dapat mengembalikan arti, nilai, dan hakikat pendidikan. Dewan Juri yang terhormat perlu kita ketahui bahwa pada hakikatnya, pada aslinya pendidikan adalah untuk membentuk dan mengembangkan manusia dalam aspek pengetahuan, keterampilan, karakter, dan lain-lain, untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Dan dimana hal ini hanya akan dapat diraih jika kita telah melalui proses belajar mengajar secara terus menerus, dan ada usaha dan kemauan dari kita untuk terus berkembang. Dan jika kita tidak melalui proses ini, kita tidak akan mendapat pertumbuhan perkembangan apa-apa, karena pada akhirnya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, dan karakter adalah hasil dari proses yang telah kita lakukan. Misalnya kita mendapat predikat A dalam sikap karena kita telah berperilaku baik secara 1 semester, bukan serta-merta kita mendapatkan nilai pada akhirnya begitu saja, namun ada proses yang kita lakukan sebelumnya itu dengan cara berperilaku baik dan jadi hormat. Sehingga dari predikat A itu pun dapat kita simpulkan bahwa hasil adalah satu yang kita nilai dari angka ataupun huruf atau misalnya standar manusia. Misalnya setelah ulangan kita menjawab suatu pertanyaan benar, menandakan kita mendapatkan 100. Sedangkan proses adalah sesuatu yang tidak dapat kita nilai dengan standar tolak ukur, karena proses adalah seberapa besar usaha kita untuk melakukan atau melajari sesuatu. Dengan kasus ulangan tersebut menandakan bahwa seberapa lama kita telah belajar untuk ulangan tersebut. Misalnya kita telah belajar secara semalaman ataupun begadang, tidak ada nilai yang menentukan seberapa besar usaha kita, karena pada akhirnya dinilai ada hasil ulangan tersebut, seberapa benar kita menjawab pertanyaan dalam ulangan. Dewan Juri Hormat, hal ini menandakan bahwa sistem pada saat ini telah menyalahi aturan, yaitu termasuk dalam sistem penyeleksian mahasiswa yang pada saat ini berbasis tes dan sebagainya, telah menyalahi hakikat pendidikan pada aslinya yang mengutamakan dan berdasarkan proses daripada hasil. Karena Dewan Juri Hormat, seperti kita ketahui bahwa hasil dapat dimanipulasi, dibeli ataupun disiasati, misalnya dengan tindak-tindak kecurangan tadi, misalnya dengan misal ujian ataupun memasukkan rapot. Namun proses tidak dapat dikhianati. Karena itu dengan mengutamakan kejujuran sebagai tolak ukur penerimaan, hal ini kemudian akan mengembalikan pendidikan ke dalam arti sebenarnya, yaitu dengan mengutamakan proses daripada hasil. Sebab yang penting dalam dunia pendidikan adalah proses, seberapa kita telah belajar dan berkembang untuk kemudian dapat masuk dalam dunia masyarakat, bukan hasil yang kita dapat sesungguhnya. Dewan Juri Hormat. Kemudian kita akan masuk ke dalam argumentasi kita yang kedua, yaitu dengan bagaimana seleksi mahasiswa berbasis indeks kejujuran integritas dapat menghasilkan generasi penerus yang berkarakter jujur dan bekerja keras. Dewan Juri Hormat, setelah kita bahas sebelumnya bahwa dengan adanya dorongan untuk harus jujur dan melewati proses sesungguhnya, hal ini pada akhirnya akan mendorong dan membiasakan calon-calon mahasiswa untuk sedari kecil jujur. Dewan Juri Hormat, karena perlu ketahui bahwa proses untuk masuk dalam universitas bukanlah proses yang dapat tiba-tiba pada suatu hari kita masuk universitas, namun ada pendidikan yang telah kita tempuh sebelumnya, misalnya dengan menempuh jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah kedua, dan pada akhirnya masuk dalam universitas.
Sehingga dapat kita simpulkan Dewan Juru Hormat bahwa jika kita dari SD tidak jujur, misalnya kita membeli soal, kita membeli nilai dan menjoki, hal ini akan berlangsung hingga SMP dan SMA, sehingga pada akhirnya saat ingin melakukan seleksi universitas impian, mereka akhirnya tidak dapat masuk ke universitas impian karena mereka tidak memenuhi indeks kejujuran yang telah ditetapkan, karena mereka telah terbiasa untuk curang dan tidak jujur semenjak kecil, yaitu semenjak jenjang pendidikan pertama yang dimana adalah SD. Dewan Juru Hormat. Kemudian yang dapat saya simpulkan bahwa sifat jujur sudah dibiasakan dari kecil ini karena mereka harus menempuh dari jam pendidikan pertama, mereka sudah harus jujur. Pada akhirnya akan lama-kelamaan membentuk menjadi sebuah kebiasaan tanpa sadar bagi para calon mahasiswa, yang pada akhirnya mereka akan terbiasa untuk jujur dalam segala hal yang mereka lakukan karena sejak dari kecil mereka sudah biasa untuk jujur bahkan dari hal pelajaran sekolah. Dengan terbiasa jujur dan melalui proses yang sebenarnya, itu dengan belajar yang benar sesungguhnya, hal ini akan melatih pola pikir dan cara pandang mereka. Dewan Juru Hormat, yaitu tidak ada hal yang dapat diraih tanpa kerja keras dan proses. Tidak ada hasil yang dapat secara tiba-tiba tanpa ada usaha sebelumnya yang kita lakukan. Hal ini akan mendorong mereka pada akhirnya bahwa tidak ada hasil yang sesungguhnya, tidak ada hasil yang dapat tanpa ada proses. Dan pada suatu titik Dewan Juru Hormat, mahasiswa ini pasti akan lulus. Pada suatu titik mereka akan masuk dunia kerja dan mereka akan terjun dalam dunia masyarakat. Dan dalam dunia kerja dan dunia masyarakat akan harus mereka bekerja untuk mendapatkan nafkah, mereka bekerja untuk mendapatkan reputasi dalam masyarakat, untuk diakui dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga Dewan Juru Hormat, hal ini kami mereka untuk bekerja keras untuk melalui proses sebenarnya untuk mendapatkan reputasi dan gaji itu sendiri. Ini akan meminimalisir kemungkinan mereka untuk melakukan tindakan kecurangan, misalnya dengan cara korupsi, ataupun menggelapkan dana perusahaan, ataupun kabur membawa uang perusahaan. Sebab dalam pola pikir mereka telah tertanam tidak ada hasil sesungguhnya yang dapat secara curang, namun harus melalui proses kerja keras dan usaha yang sesungguhnya. Kemudian hal ini juga pada akhirnya akan membentuk generasi penerus yang pertama berkarakter jujur karena sudah dibiasakan, dan kedua bekerja keras. Sehingga dari ini kami sebagai tim afirmasi Dewan Juru Hormat menyatakan akan mendukung mahasiswa baru hari ini, dengan yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi sangat tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Terima kasih.